Oke, eh, kita lanjutkan materi RH124 training Linux ini. Yang kemarin kan sudah chapter 3 ya. Sekarang chapter 4 lanjut Getting Help in Red Hat Enterprise Linux. Jadi pada intinya saya kasih kesimpulan ya, tapi kesimpulan di awal ya. Apa namanya? Intro di awal lah ya. Jadi di Linux atau GNU, distro Linux apapun itu ya, mereka itu membuat manual page secara CLI yang bisa diakses atau bisa dikompil menggunakan dokumen viewer ya, semacam PDF viewer atau yang lainnya kalau di Windows XPS ya. Jadi ada dua, yang pertama menggunakan CLI, yang kedua menggunakan dokumen viewer. Nah pertanyaannya kenapa? Apa pentingnya saya mencari help ini? Jadi ceritanya si GNU atau Linux itu udah mempersiapkan di dalam sistem manual-manual untuk setiap perintah-perintah yang akan digunakan di sistem ya. Tidak semuanya binary command itu bisa ditemukan manualnya, tapi untuk yang official pasti ada. Jadi misalkan saya buat server, kemudian install aplikasi, misalkan saya mau bikin email server misalkan gitu ya. Nah misalkan saya bikin email server itu yang pertama saya harus install database server dulu. Database servernya ini officialnya si Red Hat atau enggak. Kalau misalkan dia official atau minimal dia adalah verified-nya, authorized-nya dari business to business-nya, misalkan Apache, kemudian SQL, itu ada beberapa vendor yang berkontribusi dengan si Red Hat, dia pasti punya manual. Kalau ada vendor-vendor di luar itu yang sifatnya community, yang kemarin kita sudah bahas ya, ada di CentOS, ada orang yang membuat bebas ya, didistribusi, bebas di recompiling. Nah itu belum tentu ada manualnya. Tapi kalau sudah masuk ke Fedora Project dan apalagi sudah masuk ke rel itu Red Hat Enterprise, pasti ada manualnya. Nah fungsinya untuk kita sebagai pengguna itu bisa mencari reference yang cepat, spesifik terhadap sistem yang kita gunakan. Jadi tidak mencari reference di luar sana. Jadi bisa saja kita mencari reference di luar misalkan dengan cara browsing. Ketika kita browsing ketemu tutorialnya yang dibuat oleh CX kayak gitu ya, nggak tahu siapa namanya, dia certified apa enggak, ini aplikasi bisa dipakai atau enggak, kalaupun bisa dipakai apa efek positif negatifnya kita nggak tahu. Nah maka dari itu si rel itu membuat manual yang spesifik untuk sistemnya. Jadi sistem yang dia install, aplikasinya sudah running, pasti ada manualnya. Fungsinya apa? Manual versi komen ini dengan versi sebelumnya itu bisa saja terjadi perbedaan opsi, perbedaan penggunaan. Jadi di manual page-nya itu juga sudah sudah terdeteksi hal-hal yang seperti itu. Bahkan ada bugs-nya pun mereka akan sampaikan di dalam manual page-nya. Nah, bahayanya ketika kita mencari reference di luar, yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, si pembuatnya reference di internet itu siapa? Dia benar-benar authorized atau enggak? Kemudian kalau misalkan dia buat terus kita ikutin, ternyata tidak bisa diinstal, tidak bisa dipakai, tidak bisa dikonfigurasi, ya itu masih mending ya. Tapi ada juga yang ketika dikonfigurasi itu bisa diinstal, tapi setelah dikonfigurasi itu efek negatifnya ke sistem tuh merembet kemana-mana. Nah itu bahaya tuh kalau yang seperti itu. Kemudian si Red Hat ini mau ngasih
dua opsi sebenarnya. Kalau ada masalah, kita bisa tanya langsung di sistem melalui tadi saya sudah sampaikan melalui aplikasi manual atau dokumen viewer. Atau cara yang kedua nih, kita bisa kontak helpdesk-nya. Mereka bakalan ready 24/7. Kalau kita sudah bermain enterprise, berbayar distronya, dan itu mahal ya untuk perusahaan, dia pasti akan support full. Jadi kita chatting dalam hitungan detik atau menit, dia pasti sudah respon. Oke, itu introduction-nya. Kemudian sebelum ke manual page-nya, ini dulu ya. Jadi ceritanya si MAN itu dibuat oleh GNU ya. gnu.org ini. Sebentar. Zoom in. Jadi si GNU ini si pembuatnya. Jadi dia membuat sistem operasi ya, buat operasi di dalamnya. Kemudian ini adalah basis dari beberapa distro Linux yang lain ya. Ini contohnya, misalkan saya buka indeksnya, table of content, kemudian kita cari fman. Dan sini ada dokumen. Jadi ada manual di sini. Bagaimana cara membaca manual, kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian ada struktur manual itu seperti apa sih di dalamnya, bagaimana kalau kita mencari yang lebih spesifik di dalam manual, bagaimana kita nge-print misalkan manual, bagaimana cara kita mengambil isi dari manual tadi ke dalam file tertentu. Nah itu dijelasin di sini ya, dokumen program ini ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya si manual? Si manual ini merupakan aplikasi komen yang dia mengcrawling terhadap database atau mencari data-data database aplikasi yang isinya itu informasi-informasinya saja. Jadi misalkan saya punya sistem diinstal aplikasi ABCD, servisnya jalan. Nah, aplikasi ABCD tadi itu ada aplikasi A tadi ya, misalkan itu ada binary-nya, ada file konfigurasinya, dan ada file manualnya. Nah, file manualnya ini dia masukkan ke dalam indeks database. Kemudian aplikasi B yang saya install tadi juga sama, setidaknya ada 3 bagian. Dia ada aplikasi runningnya, binary, ada konfigurasinya, ada di bagian konfigurasi, services dan seterusnya, ada juga manualnya. Nah, manual ini pasti terindeks ke dalam manual ini man. Kemudian dokumen viewer yang lain itu juga sebenarnya hanya memanggil ya. Jadi dia memanggil isi dari database, kemudian dikompil menjadi tampilan PDF, tampilan HTML dan seterusnya. Kalau man nih dia panggil, tampilkan di dalam CLI. Nah, database-nya ManDB namanya, man database ya. Man database isinya begini. Jadi ManDB online manual database. Jadi itulah database-nya. Nanti kita coba cek, kemudian langsung aja ke PDF-nya ya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam man itu ada section. Section itu kategori. Misalkan saya ngetik perintah tertentu, CD misalkan. Nah, itu termasuk ke kategori apa nih? 1 sampai 9 di sini. Kategori 1 itu user command yang bisa diakses secara bebas oleh si user apapun itu.
Kemudian ada sistem call, dia yang berhubungan dengan kernel. Misalkan ada hubungannya dengan boot, ada hubungannya dengan akses ke kernel ya. Kemudian ada library function yang berhubungan dengan library itu, misalkan driver dan seterusnya, konfigurasi yang berhubungan dengan services. Kemudian yang keempat special file. Device ini misalkan saya mounting device hard disk, saya mounting SSD, saya mounting DVD, saya mounting USB flash drive, saya mounting speaker, surround system dan seterusnya lah ya. Kemudian file format, penjelasannya, pathnya kemana dan seterusnya. Kalau games historical ini saya kurang tahu atau belum pernah menggunakan yang kayak ginian ya. Ini juga ini untuk tambahan-tambahan ya. Misalkan ada konfigurasi terhadap protokol tertentu, SSH, FTP dan seterusnya ya. Ini nanti kodenya jadi kode 7. Kemudian manual yang berikutnya yang kodenya 8, sysadmin privilege command. Misalkan ada hubungannya dengan maintenance, sudo, sudoers, su dan seterusnya. Kemudian ada Linux kernel. Ini di section yang ke-9. Jadi section 1 2 3 4 5 sampai 9 ini digunakan untuk memisah-misahkan penggunaan dari manual tadi. Kemudian contohnya ini ya, passwd dia ada di section nomor 5. Section nomor 5 itu file format. Jadi ketika saya cek passwd, dia akan mengarah ke file etc passwd. Kita juga bisa akses dengan man 5 passwd. Jadi dia akan menampilkan passwd di versi file formatnya, dia mengakses file apa dan penjelasannya macam-macam nanti. Kemudian bagaimana menavigasi atau membuat tampilan itu bisa bergerak naik turun sesuai apa yang mau kita baca. Kalau di CLI cukup gampang ya, dengan menggunakan spacebar, arrow, atas bawah, kanan kiri nggak bisa dipakai, atas bawah aja. D untuk down, U untuk up, naik, down, turun. Kemudian kita bisa cari dengan string tertentu, misalnya buka man, kemudian ketikkan slash, kemudian stringnya apa, bisa semacam apa ya, semacam search engine lah ya di dalam tampilan manual itu. Kemudian N dia mau cari berapa kali ya, shift N juga hampir sama nih sebenarnya. Kemudian G dia pindah ke halaman pertama ya, atau ketik aja angka 1, nanti go to line 1 atau top line. Atau kalau shift G dia pindah ke paling akhir, key quit, keluar. Kemudian di sini ada catatan important when performing search. Jadi ketika kita mencari string tertentu di dalam manual itu, dia menggunakan regular expression dengan 2 buah sintak. Yang pertama sintak yang simple, bisa masukkan manual tulisan biasa aja. Bisa juga dengan menggunakan special character atau meta character dengan menggunakan string yang seperti ini. Misalkan contohnya password, kita ketikkan PAS kemudian bintang. PAS bintang ini artinya ya saya mau mencari dengan kata PAS, selanjutnya carikanlah yang similar ya, atau yang hampir sama. Similarity-nya nanti gak cuma password yang keluar, bisa macam-macam nih kalau ada ya. Kemudian berikutnya di heading. Heading ini maksudnya tampilannya ya. Tampilan di halaman manual nanti ketika kita ketik man, dia akan ada beberapa section, ada beberapa pembagian halaman. Yaitu yang pertama itu pasti nama, kemudian ada sinopsis. Sinopsis ini penjelasan singkatnya ya. Jadi misalkan CD pindah directory,
mkdir, membuat direktori. Mkdir itu maksudnya apa sih? Nah, kemudian cara penggunaannya, opsi-opsinya apa, dia jelaskan secara singkat di sinopsis. Kemudian deskripsi. Deskripsinya misalkan mkdir adalah aplikasi untuk bla 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 dan seterusnya. Opsi ini adalah penjelasan lebih detail mengenai penggunaan komennya. Misalkan cd min kayak kemarin ls min l, mkdir min p untuk apa, mkdir min l untuk apa, mkdir min i untuk apa, dan seterusnya ya. Jadi kalau yang sinopsis dia hanya kasih opsi-opsinya langsung, min i, min o, min k, min l, min p dan seterusnya tanpa ada penjelasan. Tapi kalau option nanti komennya itu ada min L untuk apa, dijelasin panjang. Kemudian min A untuk apa, jelasin itu. Kemudian ada example. Example itu contoh penggunaan komennya. Cara menggunakan komennya seperti apa nanti ditampilkan. Kemudian ada file, dia merujuk ke file apa nih. Kalau mau dicek file konfigurasinya mengarah ke /etc apa atau /usr/bin apa. Kayak gitu. Kemudian berikutnya see also. See also ini ada hubungannya dengan perintah lain yang berhubungan. Misalnya kayak tadi man db. Kemudian ada lagi pinfo atau file atau less more kayak gitu. Jadi perintah yang mirip-mirip fungsinya bisa diakses dengan cara lain kayak gitu. Nah, dia misalnya keluarnya di see also. Kemudian ada bugs. Nah, di sini informasi bugs ini yang tadi saya jelaskan di awal ya. Ini pentingnya kita mengambil sertifikasi atau training lah ya setidaknya ya. Kalau di belajar manual ya otodidak atau belajar ke orang yang hanya sekedar bisa, dia tidak akan mengerti bedanya manual yang ada di sistem dengan manual yang ada di internet atau di general reference. Kita boleh mencari informasi di luar ya, di internet boleh, tapi pastikan kita mencari referensinya itu sesuai dengan versi yang kita gunakan di sistem. Karena nanti kalau beda, nah ini bugsnya bisa bahaya nih, ketahuan bugsnya di versi sebelumnya itu ada apanya, atau di versi yang sekarang kita gunakan tuh jangan lakukan ini, jangan lakukan itu ada tambahannya biasanya ya. Tapi ini nggak banyak ya, tidak semua man itu ada keterangan bugnya. Kemudian ada author, siapa pembuatnya, biasanya historinya ya. Kemudian langsung aja nih praktikum, man spasi minus k, min k ini untuk mencari keyword tertentu langsung yang ada hubungannya dengan passwd. Saya mau mencari yang ada hubungannya dengan directory, misalkan man min k dir kayak gitu. Nanti keluar di sini ada beberapa alternatif. Misalkan yang ada hubungannya dengan passwd, dia ada ini nih, cek passwd. Kemudian ada lagi ch passwd, ada lagi ck passwd dan seterusnya ya. Nah, ini ada hubungannya dengan si passwd. Oh ya, sebelum sini manual ini pun memiliki man juga. Jadi man ini kan perintah untuk mencari reference gitu kan terhadap komen tertentu. Misalkan man passwd. Nah, man itu sendiri itu bisa dicari manualnya. Jadi nanti perintahnya berupa man spasi man gitu. Man. Kita coba ya. Oke. Misalkan man. Ketemu ya. Man manual paper untuk menampilkan referensi si komennya si man. Man adalah interface kayak gini. Sinopsisnya, man ini bisa digunakan dengan opsi min c,
min D, min R dan seterusnya nih sampai bawah. Kalau sinopsis dia tampilkan opsi-opsinya itu apa namanya ya, nggak detail ya, hanya apa namanya ya, spesifik functionnya, penggunaan secara spesifik. Kemudian ada deskripsi, simpan ini digunakan untuk apa. Kemudian di sini lagi ada, masih ingat ini apa tadi, section ya, bagian kategori. Kalau yang ada hubungannya dengan kernel itu ada di mana nih? Nanti keluarnya di sini nih. Akan man itu di section 1. Nah ini man section 1. Oh, itu artinya executable. Jadi ada keterangannya beginian. Misalkan saya coba yang lain ya. Man sudo. Nah, ini sudo dia termasuk ke kategori 8. Kita cek kategori 8 yang tadi. Kategori 8 itu sistem administration. Ya. Kemudian setelah sinopsis, description, kemudian option. Ini harusnya option ya. Description. Nah, ini harusnya option nih. Nggak ditulis option ini. Kemudian ini contoh ya. Kemudian exit value. Exit value itu biasanya kode error ya. Kemudian ada file, cara penggunaan. Kemudian see also, su, start, passwd, sudo, dan seterusnya ya. Saya mau sampaikan yang exit passwd. Coba cek yang, saya ulang lagi ya. Nama passwd adalah ini. Cara penggunaannya passwd bisa digunakan min K untuk keyword, min L, ini kan sinopsis penggunaan opsinya ya. Kemudian deskripsi. Nah, di sini nih ada penjelasan ini. Option min K digunakan untuk indicate bla bla bla. Nah, seterusnya nih. Kemudian remember, ada informasi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Exit code. Exit code itu kalau kita mengetikkan perintah ini tadi, ini apa nih? Passwd ya. Passwd untuk user general ya. Ketika kita ngetikkan passwd bla 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 bla, kemudian muncul kode 0, itu berarti error. Tidak ada error itu ya, sukses berjalan. Kalau 1 error code-nya muncul, berarti passwd lib user ini operational failed. Operational failed itu artinya ya ketika kita mengeksekusi ya error aja gitu. Ada errornya nanti muncul. Error kenapa gitu, ada penjelasannya. Kemudian yang 2 unknown user. Oh, berarti dia harus login dulu sebagai apa misalnya gitu ya. Kemudian kode 252 unknown username. Oh, berarti dia belum ada username ini. Jadi dia tidak akan bisa mengeksekusi. Kode sekian untuk apa? Argumennya salah. 254 invalid argumen. Dan seterusnya lah ya. Bisa disesuaikan. Jadi setiap komen itu nanti ada beberapa exit code. Ketika ada error, dia nggak bisa menjalankan apa. Kemudian file. etc passwd itu ada di mana sih konfigurasinya? Misalkan ada di sini nih, etc pamd passwd. Sebenarnya nggak hanya di sini aja ya. etc passwd juga ada. Kemudian ada usr juga ada. Kemudian box-nya nggak ada. Kemudian kalau kita mau pakai perintah yang lain yang berhubungan dengan passwd apa? Ada pam.d, daemon, ada lib user, ada ini ya. Kita bisa gunakan alternatif lain ceritanya gitu. Ini masih berhubungan dengan passwd.
Kemudian ada autornya siapa sih? Kemudian biasanya ada historinya ya. Kalau pas WD nggak ada historinya. Misalkan perintah yang lain tuh ada historinya, pada tahun sekian dibuat oleh siapa, pada tahun sekian diperbaiki perubahannya apa, pada tahun sekian di launching aplikasi versi barunya yang bagaimana cara penggunaannya, ada perbedaan-perbedaan tertentu kayak gitu. Biasanya ada di sini nih. Oke. Kemudian apa lagi? Man minka ya tadi ya. Ini artinya tidak boleh ditampilkan ya. Pas WD tidak bisa menampilkan. Jadi perintahnya yang ada hanya pas WD. Kalau yang di sini kan mana tadi? Nah, di sini di aplikasi ini di desktop ya. Saya di mana nih? Workstation ya. Kalau di Workstation nggak ada itu. Jadi belum terinstall. Jadi hanya ada man saja. Tidak terasosiasi dengan perintah yang lain. Jadi misalkan ini ada man minka pas WD. Di sini desktop ini terinstall beberapa perintah-perintah yang berhubungan dengan itu ya. Cek password, change password, CK password, dan seterusnya ini. Ini kan ada macam-macam nih. Nah kalau yang di sini dia nggak muncul karena memang nggak ada. Misalkan ya, man minka dir juga nggak ada. Intinya begitulah ya. Kita lanjut. Kemudian referennya bisa cari man, bisa cari man db, bisa cari man page, bisa gunakan less, bisa gunakan intro 1, section 1 ya, intro section 2, intro section 5, intro section 7, intro section 8. Kita cobain sekarang latihannya. Misalkan ini man gedit ya. Man gedit ini buka gedit katanya, terus hasilnya seperti ini, bla 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 bla. Press key untuk keluar, gedit plus comment manual, gedit plus manual. Ini juga hampir sama dengan yang tadi, tapi yang ini hasilnya menampilkan yang berbeda ya. Nggak bisa connect. Jadi kalau gedit dia minta ke internet kayaknya. Coba ya. Jadi ini memanggil gedit ini manualnya dipanggil di dokumen viewer ya. Tapi ini nggak bisa. Nggak ada ya. Oke. Nah. Kita pakai yang lain aja. Man 1 SU. Jadi saya memanggil perintah man ini, tolong dong tampilkan untuk kategori 1 ya, untuk user comment terhadap perintah SU. Ini kodenya 1 ya. Untuk kode yang lain SU 8, SU tidak ada ya, sudo yang ada ya. Sudah di section 8 ya. Kemudian kalau saya ganti sudo 1, sudo nggak ada.
Jadi kita bisa cek sectionnya ya. Kemudian apa lagi? Man, nah ini tadi sudah ya. All man pages are allocated in USR share man. Jadi semua file yang diinstal untuk manual reference itu ada di /usr/share/man. Nah, jadi kita disuruh cari where is. Jadi where is itu perintah untuk mencari ya. Where is password D? Nanti dia cari filenya, oh dia adanya di sini nih, kayak gitu ceritanya. Misalkan where is password D? Nah, hasilnya password D itu ada di ini, ada di situ, ada di sini, dan ada di itu. Jadi yang ada hubungannya dengan password D keluar semua. Bisa ya. Oke lah. Kemudian ada juga man k min k maksudnya zip. Jadi yang ada hubungannya dengan zip. Nanti keluar zip info, zip note, zip split, dan seterusnya. Oh, nggak keluar ya? Command. Tadi sudah pakai sudo juga, nggak mau ini. Kalau sudonya kio sk nggak mau ya. Oke lah, kita skip aja ya. Dia terfilter ya. Man min k boot. Jadi yang ada hubungannya dengan boot. Oh, ini harus di workstation ya. Bentar. Workstation dulu ya. Workstation, kemudian man min k apa tadi, zip, sama aja nggak ada. Coba sudo ya. Tuh, apa tadi 55 turun Oke. Kemudian apa lagi? Man min k zip nggak ada juga, nggak ada associate-nya. Oke lah. Kemudian lanjut ke berikutnya, reading info documentation. Di info dokumen ini juga hampir sama seperti man, tapi dia menggunakan document viewer. Nah, kayak gini bentuknya. Caranya gimana? Nah, ini ada dua. Kalau tadi kita pakai man, nah sekarang kita pakai pinfo. Nah, kan kita coba man tar katanya ya, isinya begini, bla 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 bla. Dan sekarang kita pakai pinfo. Nah, isinya beda, cuma tampilannya aja sih beda. Nah, tapi ada tambahannya di sini. Kita bisa mengakses hyperlink di sini. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini penggunaannya hampir sama sih. Pinfo dengan man bisa pakai arrow atas bawah, scroll up down-nya ya. Kemudian kita bisa masukkan atau sisipkan string. Kita bisa tekan enter.
Kalau mau keluar pakai key sama aja. Bedanya kayak tadi itu, misalkan saya pakai ini ya, ini pakai atas bawah nih. Nah ini kan di bawah ini kan ada introduction, tutorial, dan seterusnya nih. Ini kan merahnya nih gerak-gerak nih, naik turun. Nah ini bisa di enter ya, di enter nanti dia muncul lebih spesifik lagi penjelasannya. Kemudian apa lagi? Disuruh cobain. Ini dicobain. Cobain sendiri ya nanti ya. Kemudian langsung ke labnya. Labnya ini nanti jadi tugas kayaknya. Ada grade-nya ini kayaknya. Oke, lab dari workstation ya. Workstation, exit dulu nih. Student workstation, lab, spasi, help review. Kemudian disuruh ngetikkan yang pertama ini, man minte passwd.ps. Ini disuruh membuat pipelining. Jadi tampilan yang ada di man passwd minte itu tabel kayaknya kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya tampilan dari manualnya si passwd itu akan ditangkap, di redirect ya, ditangkap dan dimasukkan ke file passwd.ps. Misalkan saya cobain man mkdir nih, kemudian saya tangkap masuk ke mkdir.txt, kalau di ls di sini sudah ada mkdir. Nah ini juga sama seperti tadi, man minte apa tadi, passwd, kemudian pipeline passwd.ps. Di ls ini passwd.ps ada nih, ini bentuknya file. Sekarang kita cat passwd.ps, isinya seperti itu, sama seperti man minte passwd, sama isinya. Jadi ini pipelining ya, pipelining, nangkep perintah, masukkan ke file. Kemudian, nah di sini ada tambahan events, events ini dokumen viewer. Nanti di sini disuruh ngerjain events ya. Events itu kayak gini. Events misalkan pas yang tadi ya. Nah, apa ya bisa ya? Tadi disuruh ngapain ini? Events viewer. Misalkan kok nggak mau? Events minwe cd nggak mau. Biasanya event itu nanti kayak ini apa namanya, PDF ya, main events. Oh tadi itu yang PS tadi Pak ya, yang password ini saya rubah ini dulu ya. Nah ini yang tadi, ini yang sekarang nih. Coba event lagi ya.
nggak mau juga ya. Coba di slash home. Kok nggak mau dia. Evans min i 2 nggak mau. Jadi Evin tuh kayak gini nih sebenarnya. Nah ini Evin tuh kayak gini. Nah kita buka yang ini nih, password. Ya hanya kayak gini aja sih. Jadi kalau di server nggak ada GUI-nya kan nggak bisa ngetik kayak gini. Kita bisa buka filenya di mana. Kan ini nggak ada nih. Slash home slash password .ps yang tadi kita buat nih. Kayak gini kan. Ini harusnya bisa diakses dari sini nih. Evans. Langsung aja pas. Server. Jadi kalau ada kayak gini error server kayak gini, biasanya ada hubungannya dengan tadi ya, lab ya, lab grading ya. Tadi labnya jalan nggak tadi? Student kan gini ya, sini nggak ada nih. Coba kita tangkap dulu ya. Man password pipeline password.ps ls home student ya. Oke, sekarang coba Evans. Di sini malah nggak ada Evans. Nggak ada yang di sini ya. Nggak mau ya. Ini perlu di restart kayaknya, aplikasinya nggak mau jalan. Kalau di sini bisa nih Evans password langsung ya saya. Jadi ceritanya bukain Evin. Oke, kemudian nih student workstation Evans slash home slash ini. Biasanya udah langsung buka seperti tadi ini. Nah begini hasilnya. Jadi ketika diketik Evans slash home slash student slash password kayak gini, ketika di install set, dia bakalan muncul begini langsung. Kemudian Evin Minway ini tampil dengan tampilan apa ini? Preview mode. Preview mode itu kayak full screen gitu ya kayaknya. Min I dia tampilkan di halaman nomor 3. LP bisa cek infonya ya.
situ. cd/home/student. Enggak ada password. Udah mau station ini. Coba ya. Tadi apa? Minka pipeline. Oke, ini ada nih. Coba lagi ya. Tetap nggak mau ya. Nggak mau. Oke, sekarang kita pakai yang berikutnya, Pinfo. Tadi sebelum Pinfo LP belum ya? LP password. LP min P. LP ini FPS. Tik aja lah. Gak ada. Oh, nggak mau ya? Misalkan ada ya. Oke. Ada.
Kok aneh ini? No default destination available. Oh, ini. Nggak ada. Aduh, kenapa ini? Atau ini di luar aja coba ya. Coba di restart aja ya. Jadi sistemnya gradingnya agak aneh. Tapi pada intinya begitu sih. Jadi nanti kalau diketik LP dia muncul informasi bahwa file itu dibuat oleh siapa, kemudian bukan dibuat oleh siapa, dibuat oleh user apa. Hampir sama seperti ls-min L ya. Lebih detailnya itu ya. Hanya beberapa baris. Pinfo. Kemudian Firefox, dia panggil Firefox. Kemudian misalkan ini. Firefox /etc sysconfig. Ini suruh ngapain? /usr sharedoc ya. Ini dia buka Firefox nih harusnya. Nah ini udah buka Firefox. Nah kayak gini. Fins juga sama. Fins kayak gitu tuh. Jadi Fins ini harus ada desktop environment. Jadi dia bisanya dibuka di Foundation. Kalau dibuka di Workstation sama di server A dia nggak punya desktop environment, jadinya nggak mau jalan. Bukanya di Foundation, tadi salah tempat. Kemudian LP nggak mau juga ini. LP tetap nggak mau. Ini kemungkinan, tapi ada aman LP ya. LP ada, harusnya dia sudah terinstall ya. Nah ini read only repo ya. Nanti file-file yang lain yang bisa dibuka ya. Kita masih belum punya file. Misalkan touch test.txt. Nah itu LP nggak mau juga ya. Oke, nanti saya cari kenapa masalahnya ini LP. Oke, pada intinya itu nanti dicobain, kemudian di grading dan finish. Gitu ya, dikumpulkan seperti biasa setiap minggunya.